Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi para hadirin yang kami hormati, kepada Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Kepala Camat, Kader, tokoh masyarakat, lintas sektor terkait, serta lintas program atau yang mewakili. Dan kami ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam Zoom pada hari ini, yang dimana akan kita bahas tentang pelaksanaan rencana advokasi sosialisasi diet diabetes mellitus pada pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Kota Samarinda. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami sebagai pembuat pelaksanaan program memaparkan pelaksanaan rencana yang akan dilakukan. Teruntuk presentator, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai pelaksanaan rencana advokasi diabetes mellitus pada pasien DM di wilayah kerja Puskesmas Kota Samarinda. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidakmampuan pankreas memproduksi insulin atau tidak efektifnya tubuh dalam menggunakan insulin sehingga menyebabkan hiperglikemia. Prevalensi penderita diabetes di Indonesia diperkirakan sebanyak 10,7 juta jiwa dari total jumlah penduduk. Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu dari 3 provinsi dengan penderita diabetes mellitus terbanyak. Berdasarkan data Riskesdas 2018, prevalensi diabetes mellitus di Kalimantan Timur sebesar 2,26%. Sedangkan di Kota Samarinda, yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, prevalensi diabetes mellitus sebesar 3,04% pada penduduk semua umur dan sebesar 4,11% pada penduduk umur 15 tahun ke atas. Next. Dalam upaya menanggulangi peningkatan angka penderita diabetes ini, ada langkah sederhana yang bisa dilakukan dan akan memberi kontribusi signifikan terhadap pencegahan terjadinya diabetes, yaitu mengatur pola hidup sehat dalam keluarga. Penyebab utama diabetes adalah pola hidup yang tidak sehat, sementara yang menentukan pola hidup adalah manusia itu sendiri. Apabila kejadian diabetes mellitus tidak dilakukan tindakan pencegahan menerus, maka jumlah penderita diabetes mellitus akan terus-menerus mengalami peningkatan tanpa ada penurunan jumlah kejadian diabetes mellitus. Penderita diabetes mellitus hanya bisa mengontrol dan memperlambat komplikasi karena penyakit ini tidak dapat disembuhkan, serta penyakit ini merupakan penyakit jangka panjang yang memerlukan manajemen intensif untuk mengatasinya, dan pengobatan jangka panjang dan manajemen tersebut tidak akan mencapai tingkat optimal tanpa adanya kepatuhan dan kesadaran diri dari pasien itu sendiri. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kepatuhan diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Kota Samarinda harus disosialisasikan diet diabetes mellitus terhadap pasien yang terdampak di wilayah kerja Puskesmas Kota Samarinda. Untuk tujuannya, yang pertama, melakukan advokasi kepada kepala puskesmas agar meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dan kader yang bertugas untuk memantau kesehatan orang dewasa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat dalam menghayati dan mengatasi masalah kesehatan, khususnya DM secara optimal. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesadaran pasien DM untuk membina sendiri kesehatannya, serta meningkatkan pelayanan kesehatan yang khusus di masyarakat. Lalu untuk kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Yang pertama, persiapan. Rincian kegiatannya yang pertama, pemahaman tentang advokasi yang dilakukan. Lalu persiapan data dan pengolahan data, membentuk tim advokasi,
dan identifikasi sasaran advokasi. Lalu yang kedua, perencanaan, menentukan jenis kegiatan, tempat, jadwal, metode, pelaksana, dan dana. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, cara pelaksanaan, metode dan teknik dilakukan dengan cara presentasi, ceramah, diskusi, negosiasi, dan secara daring melalui Zoom. Tahapan persiapan yang pertama, Kepala Puskesmas, penanggung jawab dan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat menyelenggarakan pertemuan untuk menyamakan pemahaman tentang advokasi beserta langkah kegiatannya, membentuk tim advokasi. Yang kedua, identifikasi sasaran advokasi kesehatan. Yang ketiga, pelaksana penyiapan data umum dan data kesehatan serta penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat, mengolah data dan hasil digunakan sebagai advokasi. Di tahapan perencanaan yang pertama, pelaksanaan menyusun rencana kegiatan advokasi. Kesehatan meliputi jenis kegiatan, tujuan, sasaran, tempat atau lokasi, metode, media yang digunakan, petugas pelaksana, dana dan data. Yang kedua, pelaksanaan menyusun rencana kegiatan, advokasi kesehatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan. Next. Selanjutnya, kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat desa. Yang pertama, Puskesmas Kota Samarinda menetapkan nama desa dan jumlah yang mengalami diabetes mellitus. Yang kedua, sasaran untuk sosialisasi diabetes mellitus adalah semua yang mengalami diabetes mellitus. Yang ketiga, sosialisasi diabetes mellitus pada pasien diabetes mellitus dilaksanakan setiap bulan dan diberikan refleks serta pemeriksaan kadar gula darah gratis. Yang keempat, menyusun rencana kebutuhan anggaran. Yang kelima, mencatat status gizi, kemudian dicatat pada buku khusus dan ditinjau ke lapangan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya, melaporkan hasil kegiatan ke Puskesmas sebulan sekali dengan menggunakan laporan kegiatan. Next. Sasarannya, yang pertama ada Kepala Puskesmas, yang kedua Kepala Desa, yang ketiga camat, keempat kader, yang kelima tokoh masyarakat, yang keenam lintas sektor terkait, yang ketujuh lintas program. Next. Adapun jadwal dan pelaksanaan kegiatannya, yang pertama memiliki uraian advokasi kepada camat untuk pertemuan workshop mini lintas sektoral. Jadwalnya yaitu minggu pertama pada bulan Mei 2050. Yang kedua memiliki uraian advokasi kepada lurah untuk pertemuan sosialisasi diabetes mellitus pada pasien diabetes mellitus. Jadwalnya minggu pertama pada bulan September 2050. Next. Selanjutnya pendanaan. Biaya pelaksanaan kegiatan advokasi sosialisasi diabetes mellitus pada pasien DM yang dilaksanakan pada saat workshop mini lintas sektoral dibebankan dari dana bantuan operasional kesehatan. Adapun pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan, penanggung jawab program harus membuat laporan tiap kegiatan paling lambat 2 minggu setelah pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Puskesmas dan evaluasi akhir kegiatan paling lambat 3 minggu setelah selesai dilaksanakan. Next. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita ucapkan terima kasih untuk para presentator yang telah menyampaikan dengan sangat baik. Baik, selanjutnya untuk para hadirin, apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan terkait perencanaan pelaksanaan yang telah kami buat? Dipersilahkan. Untuk Kepala Puskesmas, apakah sudah jelas? Kalau dari saya cukup jelas ya untuk program yang akan dilaksanakan ini. Ya semoga dengan adanya program ini untuk penyakit diabetes mellitus bisa tertangani dengan sangat baik dan optimal. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk Kepala Desa, apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas, semoga terrealisasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya kepada Ibu Camat, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya untuk Kader, apakah sudah jelas? Saya sudah cukup jelas. Semoga program ini berjalan dengan baik dan lancar. Terus semoga targetnya boleh tercapai dan tepat sasaran. Baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, untuk tokoh masyarakat, apakah sudah jelas? Nah, sudah cukup baik, Mbak, dan semoga programnya berjalan dengan baik ya. Terima kasih. Untuk lintas sektor terkait, apakah sudah jelas? Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih. Untuk lintas program atau yang mewakili, apakah sudah jelas, Bapak? Eh, cukup jelas untuk programnya, ya semoga programnya bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, jika tidak ada tanggapan atau sanggahan lagi, kami harap penjelasan kali ini sudah jelas dengan apa yang kami paparkan terkait dengan perencanaan pelaksanaan program tersebut. Baik, mungkin itu saja dari kami sebagai pembuat program pelaksanaan perencanaan advokasi sosialisasi diet diabetes mellitus pada pasien diet diabetes mellitus di wilayah kerja Puskesmas Kota Samarinda. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Camat, Kader, tokoh masyarakat, lintas sektor terkait, serta lintas program atau yang mewakili yang telah hadir pada hari ini dan menyempatkan waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.